Pamor melejit sejak bela timnas Indonesia. Rafael Struijk curhat kepada media Belanda. Pemain berusia 20 tahun milik Ado Den Haag itu mengaku kesulitan untuk sekadar makan di mall jika di Indonesia. Gadis Kamboja tertarik gaya Rafael Struijk, suka gaya Rafael di lapangan. Sejak dinaturalisasi, semakin semangat main di timnas Indonesia. Rafael semakin naik pamor di timnas baik di Liga Belanda. Sebut gadis asal Kamboja yang cinta Indonesia, cinta pemain timnas Indonesia. Rafael Struijk merupakan salah satu pemain keturunan yang dinaturalisasi jelang Piala Dunia U20 2023. Namun demikian, turnamen tersebut gagal digelar di Indonesia pada Mei-Juni tahun 2023 lalu. Kendati begitu, tekad Rafael Struijk untuk dinaturalisasi sudah bulat. Pada akhirnya, dia mengambil sumpah WNI pada bulan Mei lalu. Tidak lama kemudian, pemain yang berposisi sebagai winger itu mendapatkan kesempatan debut bersama timnas Indonesia senior di laga uji coba FIFA Matchday Juni melawan Palestina. Laga itu digelar pada pertengahan Juni lalu. Rafael Struijk dimainkan sebagai starter oleh pelatih Shin Tae-yong. Penampilan pemain yang berposisi sebagai winger itu pun mendapatkan banyak pujian dari pencinta sepak bola tanah air. Penampilan Rafael Struijk di laga uji coba timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina melambungkan namanya. Sejak saat itu, publik tanah air mulai mengenal sosoknya. Rafael Struijk seketika menjadi sangat terkenal di Indonesia. Namun, ketenaran itu justru membuat Struijk juga kewalahan. Sebab, pemain berusia 20 tahun itu bahkan kesulitan untuk makan bersama keluarganya di mall. Situasi berbeda dialaminya di Belanda. Tidak banyak publik yang mengenal dirinya di sana walaupun dia telah tampil bersama tim senior Ado Den Haag. Saya dan ayah ingin makan di mall, tetapi saya tidak bisa berjalan ke sana. Setelah saya bertanding melawan Argentina, fans menjadi tergila-gila, ujar Struijk kepada media Belanda, Omroep West, dikutip Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Menjadi tidak dikenal di Den Haag memberikan saya alasan untuk bekerja ekstra keras. Sebenarnya, saya menyukai kenyataan saya tidak dikenal di sini, Den Haag, sambungnya pada jeda internasional September tahun 2023, Rafael Struijk kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Dia diharapkan mampu membantu timnas Indonesia U23 untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Prediksi starting si timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong mainkan 5 pemain abroad dan 3 pemain Persija. Timnas U23 Indonesia berpotensi memiliki starting si lebih mentereng ketimbang timnas Indonesia senior pada September tahun 2023 ini. Seperti diketahui, ada 2 agenda timnas Indonesia pada FIFA Matchday September tahun 2023 ini, yakni FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. PSSI menyatakan akan lebih serius untuk lolos dari kualifikasi Piala Asia U23 2024 karena punya kesempatan lolos Olimpiade 2024. Shin Tae-yong pun juga akan difokuskan ke timnas U23 Indonesia. Saya akan lebih cenderung fokus ke timnas U23 Indonesia, kata Shin Tae-yong di Bekasi, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Saya akan lebih cenderung fokus ke timnas U23 Indonesia, kata Shin Tae-yong di Bekasi, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Sehingga, para pemain yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia walau berusia muda punya pengalaman bermain untuk timnas senior. Mereka juga dihuni 5 pemain yang berkarir di luar negeri, yakni Elkan Bagot, Pratama Arhan, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Kelima pemain tersebut adalah langganan timnas Indonesia senior yang membuat timnas senior harus memanggil 3 pemain baru.